Beberapa hari terakhir Nenek melakukan banyak kegiatan. Tapi sakitnya berkurang drastis. Sudah hampir hilang. Rasa sakitnya pasti mereda, Bu. Prita kan pesulap fisioterapi. Tidak sama sekali. Aku bukan pesulap. Aku seorang fisioterapis biasa. Dan Nenek membutuhkan fisioterapi, itu saja. Prita, kau ini bukan fisioterapi biasa. Ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Itu anugerah Tuhan. Ayo, Nak. Nenek, aku ingin menunjukkan beberapa gerakan tangan. Sebentar ya. Prita tidak seperti dokter lain. Dia tidak tertarik pada uang. Aku rasa dia suka merawat nenek. Sama seperti seorang anak perempuan, nenek sangat senang bersamanya juga. Dan ibu juga. Pasti ada keajaiban. Lihatlah aku. Aku selalu mengganggunya. Aku selalu mengejeknya. Aku tidak memperhatikan kata-kataku. Kelakuanku benar-benar buruk. Dia sudah datang pagi-pagi sekali untuk menelpon nenek. Namun aku menggodanya. Tapi aku tidak bisa menahannya. Sangat mudah untuk mengganggu wanita ini. Satu wajahnya memerah karena marah. Aku sangat suka melihatnya seperti itu. Dia terlihat cantik. Aku rasa aku terlalu nakal. Apa yang aku lakukan hari ini, aku harus segera memperbaikinya. Aku tidak boleh mengganggunya terus-menerus. Aku harus memikirkan sesuatu untuk membuang egoku ini. Ibu, bagaimana kabar Ibu? Dia jauh lebih baik. Aku sedang bicara dengan ibuku. Aku lebih baik sekarang. Karena ada Prita bersamaku. Dia mengobatiku. Kalau aku memberinya catatan maaf dan dia mengatakan sesuatu yang kasar, itu akan berdampak buruk bagi citraku. Iya, ayo bawa sini. Simpan semuanya di situ ya. Bagus. Semi? Iya. Tolonglah aku. Apa itu? Berikan amplop ini pada Prita ya. Apa isinya? Tunggu sebentar, apa itu lamaran? Bukan. Dengar ya, aku tidak ingin dipukuli karena kau ini payah. Kalau masalah itu aku bisa beritahu dia langsung. Aku tidak akan minta bantuanmu. Ini catatan maaf dariku. Maaf? Bagaimana kau bisa memiliki perasaan penyesalan ini, ha? Hei, lebih mudah kalau mengatakan kalau aku mencintaimu. Kata-kata keluar dengan lancar sekali. Tapi maaf ya, kita minta maaf hanya pada orang-orang yang sangat berarti bagi kita. Itu perasaan yang sangat berbeda, Karan. Kau sudah selesai? Hentikan nasihatmu ini dan lakukan pekerjaanmu. Tidak, aku tidak ingin berhenti, Karan. Kau menjadikan aku kambing hitam. Itu masalahmu. Tangani sendiri. Nah, dengarlah. Kalau kau membantuku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Mengenai apa? Terkait dengan Sristi. Ini terkait dengan Sristi? Benarkah? Kenapa sambil menatapku? Sebaiknya aku kerja lagi. Baiklah. Lakukan latihan secara teratur. Ibu, Bibi Karina. Ibu, Nenek, kemarilah. Karan, kemari. Ada masalah apa? Kenapa memanggil kami? Aku punya kabar baik untuk semua orang. Beritahu kami, Benarkah? cepat. Harus kuberitahu? Beritahu kami, ayo. Lihat wajahmu itu. Apa kau tahu tentang rumah pertanian Lonafla? Ah iya, bungalau yang indah itu kan? Kenapa? Yang punya masalah hukum. Masalahnya sudah selesai. Sekarang properti itu milik kita. Aku sudah selesaikan kesepakatannya. Luar biasa.
Itu berita yang bagus, Risha. Ibu senang sekali. Ini semua untukmu, Ibu. Selamat ya sayang. Terima kasih, Bibi Karina. Terima kasih. Risha, Ibu ingin melihat bungalow itu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Iya. Benarkah? Ayo. Iya, sekarang properti itu milik kita. Kita bisa pergi ke sana kapanpun. Mas tidak di sini, dia ada di gym. Kalau begitu minta dia untuk menemui kita di sana. Dia akan datang ke sana. Sristi, kenapa kau tidak ikut bersama kami? Aku? Iya, kau kan ahli dekorasi interior. Ikutlah dengan kami dan pelajari propertinya. Beritahu kami cara meningkatkan tampilan tempat itu. Baiklah Nyonya Lutra. Aku akan pergi hanya jika Prita ikut. Bagaimana kalau aku kambuh? Kau ikut kan? Aku setuju. Aku harus pergi denganmu. Tapi Nyonya Lutra, Ibu tidak mengizinkan kami. Dia tidak akan membiarkan kita pergi keluar kota sendirian. Dia akan cemas, dia akan memarahi aku, jadi kami tidak bisa ikut. Itu lebih bagus. Ibu, bagaimana kalau kita meminta Sarla untuk bergabung dengan kita bersama Prita dan Sristi? Kalau semua keluarga ikut, itu akan sangat menyenangkan. Luar ya kan? biasa. Itu benar. Prithvi mungkin merasa buruk. Bagaimana jika dia kesal karena kami mengundang Prita tanpa dia? Kalau begitu undang saja dia. Benar kan? Biar aku menelpon Sarla dan kita menetapkan rencananya, oke? Iya. Luar biasa, perencanaan sudah selesai. Aku sangat kecewa. Kau tidak membagikan kabar baik juga. Tentu saya, kita tidak akan meninggalkanmu. Semuanya baik-baik saja. Tapi ada masalah besar. Kita harus meminta Sherlyn untuk bergabung dengan kita. Jika Sherlyn tidak ada, Risa bisa mendekati Prita. Tidak. Aku tidak kesakitan. Tapi kenapa kau rahasiakan semua dariku? Waktu aku memegang tanganmu kau berteriak. Apa kau sudah merasa jadi pahlawan menyembunyikan rasa sakitmu? Apa itu tadi? Pahlawan. Kau jangan pernah mengucapkan kata itu di depanku lagi. Apa kau mengerti? Kau dengar ya? Aku tidak perlu untuk membuktikannya kepada orang lain siapa aku dan seberapa mampunya aku. Menghajar seseorang tidak membuat seseorang menjadi pahlawan. Aku seorang pria sejati. Iya. Aku memang sedikit sakit badan. Tapi itu bukan karena preman itu memukuliku. Itu karena Holly yang penuh gairah yang kita mainkan. Itulah sebabnya. Kau mengerti? Sudah. Aku harus bilang apa? Aku ingin sekali bertemu denganmu saat ini. Sayang, aku juga ingin bertemu denganmu. Beritahu aku, di mana kita bertemu dan kapan? Oh, mungkinkah itu Sherlyn ada di depan pintu untuk mengejutkanku? Benarkah? Tolong beritahu aku, di mana kita harus bertemu, sayangku? Kau tahu apa? Sebentar ya. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Apa? Kejutan? Maksudmu apa? Aku nanti aku telepon lagi. Sampai jumpa. Mungkin saja Ibu Prithvi pulang. Oh, Bibi, kau datang ke sini. Aku mencoba menghubungimu beberapa kali, tapi tidak tersambung. Mungkin ponselmu sibuk. Aku harus membicarakan sesuatu yang penting. Aku tidak tahu harus berbuat apa, makanya aku datang. Maaf ya, seharusnya aku memberitahumu dulu, tapi... Tidak. Maaf, sebenarnya... Kau tadi bicara tentang kejutan. Kejutan apa? Bibi, kau bicara kejutan? Oh iya, kejutan. Tapi itu bukan apa-apa. Aku sedang bicara dengan pengurus rumah tangga ini. Dia cuti selama 2 minggu. Dia menelponku untuk memberitahuku bahwa dia akan kembali hari ini. Dan dia bertanya apakah aku ada di rumah sekarang. Aku mengatakan padanya bahwa aku tidak ada di rumah. Aku pikir dia sudah sampai, jadi aku memberitahunya. Begitu, aku pikir kau sedang menunggu seseorang, jadi aku... Maaf ya, aku tampak terkejut sekali. Aku tidak menyangka Bibi mengunjungiku. Silakan masuk. Kenapa berdiri saja? Ya, baiklah. Seperti yang aku katakan tadi, aku sudah mencoba menelponmu, tapi tidak dapat tersambung. Makanya aku berpikir untuk mengunjungimu. Maaf, aku tidak memberitahumu sebelumnya kalau aku mau datang. Tidak masalah sama sekali, Bibi. Ayo, silakan duduk. Terima kasih. Tolong jangan minta maaf, Bibi.
kau tidak perlu formal begitu. Kau bisa mengunjungi aku kapan saja, Bibi. Dan aku seperti anakmu sendiri. Apa kau tidak menganggapku seperti anakmu sendiri? Tolong jangan minta maaf. Tentu saja. Oh ya, aku datang ingin menanyakan sesuatu. Risap telah membeli rumah pertanian untuk ibunya Raki. Dia bilang betapa indahnya lokasi rumah pertanian itu. Mereka akan ke sana selama beberapa hari ke depan dan mereka akan mengundang kami untuk ke sana. Mereka menganggap kami kan keluarganya. Mereka juga mengundangmu. Jadi aku pikir aku akan datang dan memintamu untuk ikut bersama kami. Keluarga Lutra punya begitu banyak waktu untuk disia-siakan. Mereka selalu merencanakan sesuatu dan mereka hanya berpesta dan juga tamasya. Aku selalu sibuk dan aku bahkan sibuk di akhir pekan ini, Bibi. Dan lihatlah, aku bekerja bahkan ketika kau datang. Aku sedang memeriksa email ini dan aku sedang membuat jadwalku. Bagaimana bisa mereka memiliki begitu banyak waktu luang? Jadi kau tidak bisa bergabung? Sebenarnya karena mereka mengundang kami, keluarga Lutra dan dari keluarga kami, Prita, Sristi, Ibu, dan aku. Kalau Janki tidak akan datang, kebetulan saudaraku Kapu telah membawa Janki ke tempatnya. Dia bersahabat dengan adik iparku dan anak-anaknya. Jadi Janki sudah lama bersama kami. Dan tunangan Risap, Sherlyn, dia juga akan bergabung karena dia adalah anggota keluarga. Semua orang akan pergi. Makanya mereka mengundangmu juga. Tapi jika kau ada pekerjaan, aku tidak akan memaksa. Jadi begitu. Pemain kriket itu juga pergi ke sana. Prita dan juga Karan sudah sangat bersahabat. Mereka pasti akan mendapatkan banyak kesempatan di tempat piknik untuk lebih terikat satu sama lain. Mereka mungkin punya rencana berbahaya untuk mengekspos Sherlyn. Aku harus memperhatikan gerakan mereka. Harus memperhatikan dengan sangat hati-hati. Aku pasti ikut. Aku akan bergabung dengan kalian. Benarkah kau akan ikut? Iya. Nah, itu hebat. Akan sangat menyenangkan kalau kita semua bersama. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak kepadamu? Aku seperti anakmu sendiri. Kau telah datang jauh-jauh untuk mengundang aku untuk acara ini. Tidak mungkin aku akan menolak untuk ikut, Bibi. Dan seperti yang kau katakan, keluarga Lutra memulai hubungan baru dengan keluarga Sherlyn. Keluarga Bibi dan keluargaku juga memulai hubungan baru, iya kan? Aku akan ikut. Tentu saja. Terima kasih banyak. Kami akan berangkat hari ini. Aku akan pulang untuk membuat persiapan dulu. Bersiap-siaplah untuk perjalanan. Tentu, Bibi. Aku pulang dulu ya. Salam. Salam. Kau harus sampai tepat waktu ya. Tentu saja. Baiklah, aku permisi. Ya. Bibi harus mengerti, Bi. Aku tidak bisa bergabung denganmu. Ada banyak hal yang harus kau lakukan sebelum pernikahan ini. Ibu ingin upacara sangit menjadi megah dan meriah. Mengertilah. Kau pergi bersenang-senanglah sekarang, tidak apa-apa. Apa yang sedang kau katakan, Sherlyn? Kami juga banyak hal yang harus kami lakukan secepatnya, Sherlyn. Aku beritahu padamu. Ikutlah dengan kami ke rumah pertanian. Kau akan bersenang-senang di sana. Raki bahkan mengundang Prita untuk jalan-jalan di sana juga. Dia bergabung dengan kami dengan keluarganya dan tunangannya juga. Siapa namanya? Prithvi, ya, dia juga datang. Aku ingin kau datang. Aku mohon, Sherlyn. Wow, itu berarti Punu pun akan ada di sana. Baik, Bi. Kalau itu mau Bibi, aku akan segera datang. Baiklah, sampai jumpa nanti. Itu hebat sekali. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Piknik dengan Punu? Iya. Wah, cantiknya. Lihat, ibu Aku tidak suka. percaya ibu sampai di sini. Terima kasih banyak.
Selamat datang. Bagaimana menurutmu tempat ini? Risap kau telah membeli rumah pertanian yang indah untuk Raki. Ini luar biasa. Aku senang sekali Ibu, suka. Benar. Itu pilihan Ibu. Nyonya Lutra, ini sangat mengagumkan. Terima kasih. Rumah ini luarnya sama indahnya dengan yang di dalam. Bagaimana kalau kita masuk? Ayo. Ayo. Sebenarnya pengaturan di rumah ini sudah sangat bagus. Lalu sebenarnya apa yang ingin Bibi ubah di sini? Itu pasti sesuatu. Kau bisa bertanya padanya. Risap, ini rumah pertanian yang indah, pilihan yang bagus. Apa kau suka? Iya, aku menyukainya. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Ini bagus. Untung mereka mengundangku ke sini. Pertama, aku akan mengawasi Karan dan Prita. Dan kedua, Sherlyn juga ada di sini. Apakah mereka memanggilku ke sini untuk membuatku merasa rendah diri? Apakah mereka ingin aku menyadari bahwa mereka lebih kaya dariku? Bibi Sarla? Ya. Di mana Nenek Daljit? Dia ingin datang ke sini, tapi dia sedang tidak sehat. Jadi aku memintanya untuk tinggal di rumah. Kalau tidak, kondisinya akan memburuk nanti. Ada yang serius? Tidak ada yang serius. Kalau dia minum obat dan istirahat dengan benar, dia akan baik-baik saja. Ya, jujur saja, ini rumah yang indah. Kau membeli rumah pertanian yang bagus untuk ibumu. Ini benar-benar bagus. Dia sangat beruntung memiliki putra yang baik seperti dirimu. Aku senang mengetahui kalau kau menyukai tempat ini. Sebenarnya aku telah membeli rumah ini untuk kita agar kita bisa menikmatinya bersama. Hanya Tuhan yang tahu kenapa ibu memilih rumah pertanian ini dari semua rumah. Sarla, rumah pertanian ini sangat luas, jadi aku ingin berkebun di sini. Apa? Berkebun? Apakah kau serius? Iya, Kak. Apa kau tidak tahu kalau aku suka berkebun? Aku sudah putuskan akan menanam banyak bibit dan pohon di sini. Seperti kembang kol, tomat, bayam. Aku sangat bersemangat dengan semua itu. Aku tidak sabar. Aku selalu berpikir untuk memiliki rumah pertanian di dekat Mumbai, tempat biasa kami menikmati akhir pekan. Dan kami menemukannya. Aku juga akan bergabung denganmu dan berkebun. Itu juga hobiku. Nenek akan kupenuhi semua keinginan Nenek. Kenapa kalian semua hanya berdiri? Ayo duduk. Ayo. Bibi Sarla, kau ingin sesuatu? Oh, tidak, tadi di jalan banyak makan makanan ringan. Aku tidak lapar. Prithvi, ada apa? Semuanya baik-baik saja kan? Iya. Apa yang salah? Kau terlihat kesal. Kau tidak suka rumah ini? Aku belum melihat kamarnya, jadi bagaimana aku bisa menilainya? Aku bercanda. Jelas ini tempat yang bagus sekali. Semua orang menyukai tempat ini. Jadi kenapa aku tidak menyukainya? Aku yakin. Aku ya. Aku permisi. Aku perlu menerima telepon ini. Ya, tentu. Aku segera kembali. Iya, lihatlah kamar-kamar. Oh, iya. Ya. Iris, permisi Nenek. Berikan padaku, kau bisa mengambil tasnya. Oh ya, Karan, kau membawa tongkatmu ke sini juga? Prita, itu kebiasaan lamanya. Karan tidak bisa hidup tanpa tongkat pemukulnya. Maukah kau memberitahu mereka alasannya? Sebenarnya, ini tongkat keberuntunganku. Sejak aku mulai menggunakannya, aku mencetak banyak angka. Oke, katakan kepadaku. Tuhan melarang jika tongkat pemukul ini hancur atau retak. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak pernah memikirkannya. Ini tongkat keberuntunganku. Aku pikir kalau ini rusak, aku akan kalah dalam permainan. Dan semua pemain kriket percaya tahayul tentang itu. Jadi aku tidak mau memikirkannya. Sampai jumpa lagi. Omong kosong. Aku akan menggunakan tongkatmu ini untuk buktikan bahwa kau pecundang. Aku Prithvi Malhotra berjanji padamu.
Dasar pecundang. Dia pikir dia pemain kriket yang hebat. Apa kau tahu? Terkadang aku bingung saat melihatmu. Aku ingin tahu apakah kau seorang profesional atau pemula. Bagiku permainan ini, permainan anak-anak. Hah? Tapi kemudian aku melihatmu membuat beberapa gerakan aneh. Seperti ini. Seperti ini. Kau tahu seperti apa bentuknya? Sepertinya kau berolahraga bukannya bermain kriket. Atau berlatih beberapa gerakan tarian. Tapi izinkan aku memberitahumu, jika kau melatih beberapa gerakan tarian, itu sangat buruk. Jika kau ingin belajar menari, datanglah padaku. Apa yang terjadi? Kenapa melihatku seperti itu? Kau marah? Nah sekarang, tolong jangan bilang itu kriket. Permainan sembrono seperti itu tidak mungkin kriket. Kau tangkap bola dengan 2 tangan, lempar bola dengan 1 tangan, dan kemudian kau lari. Siapa saja bisa melakukannya. Setiap pria manapun bisa bermain kriket. Aku dulu bermain kriket dan aku sangat mahir sekali. Tetapi, akhirnya aku sadar permainan itu dimaksudkan untuk orang bodoh. Tidak bisakah kau melihat satu orang memukul bola dengan pemukulnya dan 11 orang bodoh mengejar bolanya? Dasar orang payah. Dan akhirnya aku sadar itu untuk orang lemah. Aku berhenti memainkannya. Kau sudah selesai? Kalau menurutmu itu adalah permainan yang payah dan juga sembrono, biarkan aku melihat cara memainkannya. Kau punya pikiran yang pendek. Kita lihat seberapa baik kau memukul bola. Oh ya? Apa itu benar? Kau tersinggung? Hah? Kau merasa tersinggung? Kau berasal dari keluarga kaya. Risap menggunakan pengaruhnya untuk memasukkanmu ke dalam tim. Aku tahu semuanya. Nah, kau sepertinya lupa bahwa kau pernah kalah dalam pertandingan melawan para gadis. Apa kau ingat itu? Pertandingan itu untuk kesenangan. Tapi pertandingan asli akan dimainkan antara kita berdua. Yang lain juga akan bermain. Tapi kompetisi hanya akan antara kau dan aku. Kau mengerti? Kau tahu? Aku perlu menempatkanmu sekaligus. Sehingga kau tetap dalam batasmu ketika kau bicara denganku. Tantangan diterima. Jika kau kalah dariku, kau akan tahu julukan yang akan kau terima. Julukan Karan Lutra pecundang. Kau senang menjadi pahlawan, bukan? Aku akan membuktikan bahwa kau adalah pecundang. Dan itu adalah janjiku. Kata-kata yang memaksa memang. Bagus sekali. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan juara. Dan siapa yang akan kalah. Tentu. Tunggu sebentar. Sebentar. Kenapa kau ingin kami bermain kriket? Ini masalah kalian. Kalian berdua saja yang bermain. Permisi. Tapi setidaknya, dengarkan aku dulu. Sekarang dengarkan aku. Tantangannya adalah antara Priti dan kau. Kenapa kita harus membuang energi kita? Begini Nenek, kita ini akan bersenang-senang. Daripada membuang energi tanpa melakukan apa-apa, kita bermain saja. Ini akan menyenangkan. Aku setuju. Ayo kita main. Tunggu sebentar, Samir. Aku punya saran dan kau harus menerimanya. Kau harus meningkatkan taruhannya untuk membuatnya menarik atau ini akan sangat membosankan. Izinkan aku mengatakan apa yang telah kami putuskan. Yang menang akan mendapatkan sesuatu. Wow, ini bagus. Dan tim yang kalah adalah anak buah dari tim yang menang. Itu berarti tim yang kalah harus melakukan semua tugasnya. Mereka harus memasak dan berkebun juga. Tidak. Tepat sekali. Selesai. Aku di tim Karan. Ya. Aku juga. Kita semua dalam tim Karan. Aku juga tim Karan. Sekarang kita punya masalah. Kalau semua orang ada di dalam timku, Prithvi melempar, memukul, dan bermain sendirian. Inilah yang kita lakukan. Kita akan gunakan kertas. Mereka yang mengambil kertas dengan namaku akan berada di timku. Dan begitu sebaliknya. Aku rasa ini ide yang bagus. Jadi semua orang akan mengambil kertas. Namaku dan Karan tertulis di kertas. Mereka yang memilih kertas dengan namaku akan berada di timku. Dan yang mendapatkan namaku pasti akan jadi tim beruntung. Ayo Kritika, bagikan kertasnya. Ayo. Iya Karan.
Semoga yang terbaik. Ayo. Terima kasih, Silakan. Nak. Karan. Ya, aku ada di timnya Karan. Ayo Meraki. Giliranku ya. Ayo Ibu. Itu luar biasa sekali. Ayo kemari lagi. Prithvi. Bagus. Nenek, ayo. Karan. Luar biasa. Ayo, ayo. Oke. Karan. Ayo Sristi. Oke, Sherlyn. Prithvi. Bagus. Hei Kritika, semuanya sudah mengambil. Sekarang giliranmu. Iya. Tolong bantu aku. Terima kasih. Prithvi. Ayo sana ke bagian musuh. Masih ada sisanya. Ayo ambillah. Tunggu sebentar, Prita. Kenapa kau memilih kertas? Kau tidak perlu memilihnya. Maksudku, aku tahu kau akan berada di timku. Dan seperti yang kau lihat, ada begitu banyak orang di tim Karan. Dan hanya ada 3 orang pemain di timku. Jadi cukup jelas bahwa kertas itu akan tertulis namaku. Jadi kau ada di timku. Dan aku berharap Paman Mahes akan berada di sini sebelum pertandingan. Iya, dia akan ada di sini. Membuat kita seimbang. Jadi teman-teman, ingatlah wajah-wajah ini. Mereka bukan hanya tim lawan. Mereka adalah musuh kita. Ini pertandingan 5 lawan 5. Anggap ini sebagai pertandingan terakhir dalam hidup kalian. Apapun yang terjadi, kita harus mengalahkan mereka. Itu dia. Oke teman-teman? Aku punya saran yang sama untuk kalian semua. Kita harus kalahkan mereka dan bermain dengan baik. Apa kalian siap? Iya. Ada apa sayang? Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Kau buat persyaratan yang tinggi bahwa kau akan mengalahkan Karan. Tapi kau tidak tahu apa-apa tentang kriket. Kau tidak punya pengalaman apapun. Mungkin di perguruan tinggi kau bisa menang. Tapi di sini bagaimana cara kau mengalahkannya? Aku khawatir. Dan untuk tantangannya, menurutmu kenapa aku menerima tantangan itu? Sebelum aku menerima tantangan itu, aku memiliki rencana cemerlang dalam pikiranku. Ingat kata-kataku, aku pasti akan memenangkan pertandingan itu. Dan tidak ada yang tahu apa yang
aku lakukan untuk memenangkan pertandingan. Tunggu dan lihat saja. Luar biasa. Tapi apa rencanamu? Ayo, katakan. Sayang, semua pemain kriket sangat percaya tahayul. Aku tahu itu, sayang. Dan aku tahu kelemahan Karan. Dia juga percaya dengan tahayul. Dia pikir bahwa jika dia bermain dengan tongkat biasa yang merupakan tongkat keberuntungannya, barulah dia akan menang. Jika dia tidak bermain dengan tongkat keberuntungannya, dia akan kalah. Pikirkan itu. Bagaimana jika tongkat keberuntungannya patah? Secara kebetulan. Sebenarnya, bukan secara kebetulan, tapi olehku. Oleh Prithvi yang luar biasa. Luar biasa. Tapi bagaimana kau melakukannya? Maksudku, cara melakukannya itu bagaimana? Dengar saya, kau jangan khawatir. Kau hanya perlu bermain di bola kedua dan mendukung aku. Aku akan mengurus sisanya. Tunggu dan lihat saja. Ayo semuanya, pertandingan akan segera dimulai. Apa kau ingin mencari udara segar? Kita harus segera bermain. Pecundang itu baru saja memanggil. Ayo. Ekor. Kepala. Aku tahu bahwa aku akan memenangkan lemparan serta pertandingan. Dan kau tahu, kami ingin memukul dulu. Teman-teman, tim lawan bermimpi memenangkan pertandingan. Setelah memenangkan lemparan, tunjukkan kalau mereka adalah pecundang. Kami telah memenangkan lemparan, dan kami akan memukul lebih dulu. Aku ingin Paman Mahes melakukan serangan, dan Kritika di ujung non penyerang. Samir, ya? Kau akan jadi pelempar pertama. Baiklah, Karan. Ya. Ya, kalian berdua bermainlah dengan baik, dan habisi tim lawan. Kau yang terbaik. Jangan khawatir, anakku. Kami akan memberi mereka pelajaran. Apa kau siap? Astaga! Kerja bagus, Paman Mahes! Luar biasa! Kenapa kau bersorak untuk tim Prithvi? Apa? Aku kan ada di tim Prithvi. Jadi aku harus mendukung tim Prithvi. Bukankah begitu? Prita Aurora, dengarkan hatimu. Di hatimu kau berada di timku. Hah? Dasar tidak tahu malu. Dia mengedip padaku. Luar biasa. Apa kau tahu siapa yang kau hadapi? Aku adalah ayah dari seorang pemain kriket juara. Dan bahkan kakakku adalah pemain kriket yang terkenal. Lagi pula ada kesenjangan generasi yang besar di antara kalian berdua. Dan aku masih dalam generasinya. Oke, ayo kita mulai. Bersiap-siap. Samir. Dia keluar! Yeay, dia keluar! Kau senang kan? Bagus. Mulai sekarang kau tidak dapat buang saku. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu 2 kali lipat. Baik, aku akan melihat bagaimana dia melakukannya. Lakukan yang terbaik. Bagus sekali, itu bagus.
Tangkap bolanya, ayo main dengan benar, ayo! Lari lebih cepat, jaga fieldingnya. Itu 6. Itu 6. Tarian macam apa itu, Prithvi? Kau terlihat seperti orang aneh. Dengar ya. Permisi. Karen, permainan sedang berlangsung. Bicara tentang permainan, kau tidak perlu membuat komentar yang menghina pribadi seperti itu. Kau harus memiliki semangat olahragawan Atau apa? Kau mau apa? Kau mau apa? Katakan padaku. Kenapa kau membuat komentar Apa yang kau lakukan? Itu tidak Kalian boleh. berdua mau apa? Lupakan saja. Tidak apa-apa. Kalian bisa bertarungnya nanti saja. Sekarang giliran timku. Kau akan segera memukul. Baiklah. Ya Tuhan, ini adalah bola terakhir. Kuharap dia keluar kali ini. Apa yang wanita itu gumamkan pada diri sendiri? Apa dia menggunakan sihir untuk menyakitiku? Tidak apa-apa, aku tidak akan membiarkan taktiknya mempengaruhiku. Ayo Ibu, Bintaraku. Ayo lakukan. Ayo Sarwa. Ayo Sarwa, dia harus keluar kali ini. Raki, ayo. Ayo. Anak-anak. Ayo Kritika, kau bisa. Aku harap kau keluar, Kritika. Hebat, Raki. Ayo Ibu. Ayo, Bu, ayo. Ayo Bibi Raki. Ibu, ini dia Ibu. Ayo, Bu. Bagus sekali, bagus. Sangat bagus. Lakukan yang terbaik, Rita. Baiklah.
Dia akan keluar pada bola pertama. Aku akan memberinya pelajaran. Konsentrasi, Prita. Ayo kanan, Sangat bagus, permainan yang bagus. Aku sengaja melempar seperti itu agar kau mendapat poin 4. Jangan tertawa. Shh. Kau siap untuk keluar? Kau akan keluar setelah lari dari ini. Jangan terlalu percaya diri. Kau tidak melihat kalau permainan kami bagus? Timmu pasti akan kalah. Atau mereka akan mengambil gawangnya. Aku akan tetap mengambil gawangnya.